Pemirsa, Rusia dan Ukraina hari ini menggelar perundingan untuk mencari solusi atas konflik kedua negara tersebut. Perundingan yang dilakukan di wilayah Gomel, Belarusia itu tidak membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin akan membawa hasil yang signifikan. Di tengah invasi Rusia terhadap Ukraina dan konflik yang semakin memanas, delegasi kedua negara sepakat menggelar pertemuan di wilayah Gomel, Belarusia. Perundingan yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina Evgeny Yanin sebagai upaya mencari solusi atas invasi yang dilakukan Rusia sejak 5 hari lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia tidak terlalu yakin perundingan tersebut membawa hasil yang signifikan. Скажу відверто, як завжди, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки. Sekretaris Pers Kepresidenan Ukraina menyebutkan perundingan yang pertama kalinya digelar antara Rusia dan Ukraina itu mulanya diusulkan oleh pihak Rusia. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah untuk menyiagakan pertahanan negara termasuk persenjataan nuklir. Pasukan cadangan Ukraina bersiap angkat senjata untuk membela negara yang diinvasi Rusia. Minggu waktu setempat, mereka adalah warga sipil yang dilatih persenjataan dan keterampilan pertahanan dasar sejak beberapa pekan terakhir. Pria-pria ini sebelumnya adalah warga sipil biasa. Kini mereka siap angkat senjata untuk membela negaranya dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Rusia. Anggota pertahanan teritorial di Fastiv terletak tidak jauh dari ibu kota Ukraina, Kiev. Mereka sedang diajarkan pertolongan pertama, pelatihan senjata hingga keterampilan pertahanan dasar. Meski baru dilatih beberapa pekan terakhir, mereka bersiap untuk membela negaranya. Давним-давно напала Росія. Вже 8 років війна йде у нас, а ми захищаємо свій дім. І тому зараз всі ці хлопці, які зібралися, прості хлопці, стали резервістами, в яких є патріотичний козацький дух, і вони знають, що робити. Зараз зупиняти ворога. Слава Україні! Pasukan cadangan yang dulunya adalah warga sipil rela menanggalkan status sosial dan pekerjaan mereka demi membela tanah air. Люба поможе зараз іменно люба малейша, що зброєю, що людьми, технікою, любим. Всім спасибо взагалі. Помагають люди, іменно згуртовані, зібрались. Що мені ще подобається, що люди згуртовані, зібралися, блокпости свою техніку, не жаліють нічого. Не времени свого і оставляють своїх дітей вдома, там на хазяйстві, як говориться, ідуть і допомагають мішки землею насипати, як би все. Тому що вони розуміють, ніхто не жадав просто того козла, я так скажу, да? Ви думаєте, всі розуміють, про що я говорю. Що він аж сюди так достане. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus berupaya mengevakuasi 153 WNI yang berada di Ukraina. Berdasarkan laporan Kemenlu, sampai dengan saat ini sebanyak 31 WNI berhasil dievakuasi ke Polandia dan Rumania. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina turut berdampak terhadap ratusan WNI yang tinggal di Ukraina. Pemerintah kembali mengevakuasi 6 WNI beserta 1 orang WNA yang merupakan pasangan dari salah satu WNI. Para WNI dievakuasi dari Ukraina ke Polandia melalui jalur darat. Sebelumnya, tim evakuasi yang terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri dan TNI telah lebih dulu mengevakuasi 25 WNI dari Odessa, Ukraina ke Rumania. Kementerian Luar Negeri memastikan keselamatan dan keamanan WNI menjadi prioritas utama. Pemerintah terus berupaya mengevakuasi total 153 WNI untuk keluar dari Ukraina. Sebanyak 82 diantaranya tinggal di ibu kota Kiev, 13 lainnya di Kharkiv dan Chernihiv.